Ya, shalom, saudaraku yang terkasih. Ya, shalom untuk keluarga saudara, shalom untuk kesehatan, keuangan, semua aspek kehidupan saudara. Karena Yesus adalah Raja Shalom. Ketika saudara mendengar berita kabar baik, Injil Shalom, Injil kasih karunia, Injil Kristus ini, saudara hanya mendengar Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara hanya mendengar apa yang sangat benar yang ada dalam diri saudara, yaitu Yesus. Ya, kita bersyukur, kita ibadah untuk mendengar, untuk duduk sehidangan dengan Raja, segala Raja, ya bahkan di hadapan musuh-musuh di sekeliling, ya. Tapi kita hanya pandang Yesus dan kita lihat bagaimana Tuhan yang membereskan semua. Ya, kita sit still saja, duduk, diam. Dan semua perkara, urusan, masalah apapun juga Bapak kita yang selesaikan. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Ya, kita hari-hari ini dibutuhkan kabar baik seluruh dunia. Saudara boleh share kepada siapapun orang-orang yang saudara kasihi, saudara, keluarga saudara, dan orang-orang yang dekat dengan saudara. Saudara, ya kita benar-benar mau dengar, ya. Memang kita artinya gini, kita harus siap metanoia, ya, berubah. Mungkin sebelumnya kita mendengar dari pengajaran-pengajaran yang tradisional, yang tradisi, yang turun-temurun, ya. Kalau kita jadi anak Tuhan, yaitu lahir baru, emang cuma-cuma. Kemudian dikatakan saudara harus jadi murid, saudara harus jadi murid. Saudara kedengarannya seperti benar, ya. Tapi terbalik tuh saudara, nanti kita dengar, ya. Apalagi kalau saudara bilang, ya keselamatan tuh memang salvation itu dijustifikasi, dibenarkan itu cuma-cuma. Tapi berikutnya harus menguduskan diri atau nanti dimuliakan tuh harus melakukan sesuatu lagi. Dan ketika gagal di situ, di periode itu bisa hilang keselamatan. Saudara, sepertinya rohani, tetapi itu adalah kabar dari jurang neraka. Ya, tipuan iblis. Ya, saudara, kekristenan itu memiliki spirit of sonship, ya. Kita memiliki, saya sebut aja keputraan. Ya, roh keputraan. Sama-sama katakan roh keputraan. Kita putra. Putra itu artinya anak yang dewasa. Ya, saudara catat aja, huios, ya. Bahasa Yunaninya. Nanti kita akan banyak melihat di situ. Nah, jadi kita ini keluarga. Sama-sama katakan kita ini keluarga. Ya, kita ini hubungannya keluarga. Jadi saudara bisa pahami, ya, anak itu keluarga. Nggak ada bekas anak. Ya, jadi itu hubungan kita dengan bapak kita. Terus apa bedanya bapak dengan budak? Ya jelas, ya. Kalau anak pewaris, anak mewarisi, sama-sama katakan anak mewarisi. Ya, kita kalau kita belajar atau menjadi murid, kita belajar untuk mengetahui apa kepemilikan kita, ya, apa yang kita wariskan. Misalnya gini, Mika anak saya ajarin dia untuk setir mobil, misalnya. Sebelum dia dewasa atau akil balik, biarpun bapaknya punya mobil, dia nggak bisa setir mobil, ya. Jadi bapak kita mobilnya bukan kayak mobil saya, ya. Kita diajarin, ya, misalnya bagaimana setir pesawat terbang, bagaimana setir Ferrari, gitu, ya. Atau bagaimana kita mengelola bisnis bapak kita atau rumah bapak kita. Amin. Ya, kalau budak bukan pewaris, ya, dia yang cuci-cuci, bersih-bersih aja. Nah, saudara, poin pertama yang saya mau katakan bahwa dulu kita mungkin diajarkannya, ya, setelah lahir baru harus dimuridkan. Yang ngomong-ngomong, sebentar nanti NCC ada namanya Grace Academy, ya, kayak semacam Bible School. Teman, Pastor Pin tadi sampaikan, ya, selama 22 tahun ini bahwa rekaman-rekaman dari khotbah-khotbah Pastor Pin itu udah ada lebih dari 1000 khotbah, ya, lebih dari 1000, ya. Dan kita itu artinya udah belajar sebenarnya. Cuman
dengan Grace Academy ini sebenarnya bicara tentang percepatan. Ya, saudara, nanti mungkin Mika kasih linknya. Saudara kalau mau ikut, ya silakan ikut ya. Ini bicara percepatan. Kembali lagi, saudara, ini bukan gini. Ini penting sekali ya. Dulu kita pikir, wah itu rasul-rasul ketika jadi murid, mereka itu udah percaya. Ya, mereka memang percaya, tapi mereka belum diselamatkan, saudara. Masalahnya di situ. Mereka murid, tapi mereka belum diselamatkan. Bahkan nanti kita dengar bahwa bukan hanya 12 murid, ada 70 murid. Dan 70 murid, dari 70 murid ini mereka meninggalkan Yesus. Dan kita udah tahu juga ada satu murid yang namanya Yudas, bahkan mengkhianati Yesus. Nah, jadi kan bingung kan? Padahal mereka murid. Nah, makanya kalau dibandingkan, ini murid, ini anak. Ya, anak sama murid. Posisinya lebih tinggi mana? Lebih tinggi anak. Ya, sangat jauh lebih tinggi anak. Ini hubungan. Ya. Jadi kita ini belajar bukan mundur jadi murid, bukan. Ya, nanti kita lihat bahwa kita memiliki spirit of sonship tadi dikatakan ya. Nah, ini harus metanoia memang. Kita harus berubah. Ya, kita jadi menentang nih ajaran-ajaran tradisional. Ya, ajaran tradisional. Ya, Kristen cuma-cuma, keselamatan cuma-cuma. Tapi kalau jadi murid harus bayar segala-galanya. Bukan begitu ceritanya, saudara. Amin. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana untuk belajar Bible gitu. Cara yang terbaik adalah Holy Spirit way, cara Holy Spirit. Ya, kalau cara Holy Spirit itu bicara tentang duduk sehidangan dengan raja seperti ini. Ya, sangat fun gitu, sangat penuh sukacita. Ya, ketika Tuhan berbicara kepada kita, ya kan saya sampaikan nih, ya kata-kata, susunan kata-kata, walaupun banyak hal. Saya tahu banyak kekurangan saya. Dan bukan saya ya, saya serahkan aja sama Roh Kudus. Saudara, apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saudara, itu yang akan dikonfirmasi sebenarnya. Ya, makanya saudara katakan amin. Amin. Tuh karena konfirmasi. Ya. Kita tuh benar-benar mendengar cara Roh Kudus, berita kabar baik yang membuat kita sehat, energik, disegarkan. Karena kita makan. Ya, kalau ada orang, saya udah tahu, saya nggak mau dengar lagi, saya nggak mau hearing lagi. Ya, mereka bukannya apa-apa, lapar, saudara. Ya, bukannya dikutuk, bukan. Nanti lapar, nanti asal makan yang lain, gitu. Makanya kita perlu diperlengkapi dengan menambah pengetahuan Kristus, gitu. Dengan dengar. Ya, tapi bukan saudara, sebelum jauh ya, bahwa disciple atau murid pada konteks Yesus waktu ada di dunia, ya itu konteksnya kan orang Yahudi. Kalau dia murid Gamaliel, artinya dia follower Gamaliel. Dia itu murid, dia itu pengikut, dia itu Gamaliel gurunya. Dia muridnya gitu ya. Nah, hubungan kita dengan Bapa, dengan Yesus, itu Bapa. Kita diberi makan. Nah, itu dari situ aja kita bisa lihat ada satu perbedaan. Ya, karena bahkan kalau posisinya belum diselamatkan, murid itu masih budak itu levelnya. Ya, nanti kita akan lihat levelnya masih kanak-kanak. Ya, belum pewaris gitu. Nah, itu kan kayak gitu. Saudara kalau dibilang mau jadi bocah, kanak-kanak, atau pewaris? Ya tentu pewaris, amin. Ya, jadi sebelum jauh kita terima dulu nih dasarnya benar-benar ya. Jadi anak, spirit of sonship itu, keputraan, roh keputraan itu membuat kita duduk makan dengan Bapa. Kita berkata ya Aba, ya Bapa. Ya, kalau budak berdiri aja jauh. Ya, liatin. Kalau butuh-butuh, ya. Nah, sehingga kalau kita anak, kita memiliki apa? Panggilan yang tertinggi dari Bapa. Ya, jadi hidup ini bukan cuma napas nih.
ya menu-menuin bumi deh, ya udah hidup ini saya udah umur segini tinggal nunggu kuburan gitu. Bukan, saudara. Bukan, sama-sama katakan bukan ya. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau kita itu ikut Yesus, kita lapar. Karena itu kita perlu tahu apa yang tersedia di hidangan itu. Apa yang tersedia di warisan kita itu. Amin. Ya. Kalau kita lihat ya ini supaya buat dasar juga. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tuhan Yesus yang ngomong, betul. Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, misalnya pikul salib, sangkal diri. Tuhan Yesus yang ngomong, Tuhan Yesus yang perintahkan, betul. Saudara tahu nggak kalau orang Yahudi pada zaman itu lihat ada orang gitu lewat gitu terus mikul salib. Saudara tahu nggak itu orang itu dilihat sebagai apa? Ya, pikul salib. Ujungnya mati deh disalib dia. Betul nggak? Ya, kematian saudara. Karena itu kutuk. Nah, Tuhan itu nanti kita akan lihat sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan. Ya, siapkan. Ya, memang hukum Taurat Tuhan kembalikan pada standarnya, kepada tujuannya. Ya, supaya orang lihat bahwa dirinya itu benar-benar saya nggak sanggup Tuhan. Ya, bayangin 10 perintah Allah, 613 hukum, aturan, peraturan di bawahnya. Udah gitu nggak bisa dikurang-kurangin gitu. Karena apa tuh? Komposit ya, apa tuh? Total semua. Salah satu, salah semua. Ya, itu hukum Taurat. Ya, kudus, benar, adil, tapi tidak dapat membuat orang berdosa kudus, benar, adil. Ya, udah beres ya itu ya, saudara udah tahu. Oke. Ya. Jadi kita bicara mulai dari ayat Matius 28 ayat 19 dulu ya. Dan ini Tuhan yang ngomong. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga sampaikan tentang apa tuh disebutnya amanat agung gitu ya. Ya oke. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku, itu dalam bahasa Inggrisnya teach ya. Bangsa muridku ajar tuh ya, mateteo ya, itu want to learn, mau belajar sebenarnya. Bukannya kembali lagi ya. Nanti saudara akan perhatikan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid sering disebut. Tapi nanti setelah kisah para rasul, kisah 11 ayat 26 nanti kita akan baca, nggak ada lagi murid saudara. Yang adalah anak. Sudah paham? Ya, terima dulu. Perhatikan baik-baik. Ini perlu metanoia nih ya, perlu metanoia. Ya, jadi dan kita tahu ya bahwa kita ini belajar diberitahu apa yang sangat benar di dalam diri kita. Apa yang sangat benar di dalam diri kita. Kita kan nggak tahu. Oh, kita mewarisi oleh biluri saya sudah sembuh. Saya mewarisi bahwa tujuan Tuhan datang ke bumi ini supaya saya boleh hidup dan dengan segala kelimpahan. Oh, saya baru tahu bahwa segala dosa saya sudah dihapus. Tuhan nggak ingat lagi dosa saya. Dan saya mewarisi target Tuhan, yaitu Kanaan misalnya. Saudara, itu kan luar biasa. Tapi kalau kita nggak tahu, iblis berusaha apa? Ya masukin yang dari luar. Gimana sih? Tuhan tuh bukan, itu Injil kemakmuran tuh. Dipotong separuh aja gitu saudara ya. Itu sesat tuh. Sehat terus. Masa orang Kristen pasti makmur? Ya gimana nggak pasti makmur saudara? Tuhan itu memberikan the best yang dari surga, yaitu anaknya sendiri. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara mulai ditakut-takutin kan? Oh, di PHP tuh sama Pak Melki tuh. Bukan di PHP atau gimana, di PHP Tuhan Yesus bilang begitu. Aku kaya rela jadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya misalnya. Itu kan Injil kemakmuran. Bukan, itu Injil kasih karunia. Yang di dalamnya ada kemakmuran, ada kesehatan, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada supply, segala hal, segala aspek, segala area.
segala dimensi hidup kita. Makanya perlu tahu. Ya. 12 murid-murid itu jauh sebelum mereka Kristen, ya. Mereka itu disebut murid. Ya, karena sebelum salib kan. Mereka udah diselamatkan belum? Belum, karena Yesus belum mati. Dan bangkit untuk mereka. Itu cerita kronologis hidup mereka gitu. Nah, ketika Rasul Paulus penulis 2/3 dari surat-surat perjanjian baru, ya penulis surat-surat perjanjian baru itu menulis untuk gereja. Ya, untuk kita. Saudara, kita percaya gini ya, ini supaya jangan salah paham. Seluruh isi Alkitab bagi kita, ya, for us, itu berguna. Bermanfaat. Kita dapat menikmati seluruhnya. Tetapi tidak semuanya to us, untuk kita. Karena ada yang misalnya untuk iblis gitu. Tapi kita bisa belajar, oh Tuhan nih musuhnya iblis atau kematian gitu ya. Atau hukum Taurat, kita tahu gitu. Itu untuk orang Yahudi yang tidak menerima keselamatan, belum menerima, ya. Seperti itu ya. Jadi bagi kita belajar semua firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan salah, untuk memberi kelakuan. Itu firman Tuhan. Tapi firman Kristus tidak semua untuk kita. Ya, harus tangkap. Nah, ulangi ya. Jadi setelah surat-surat Paulus bukan lagi disebut murid, saudara. Disebut anak. Sama-sama katakan anak. Ya. Jadi Roh Kudus menggantikan dengan sonship, roh keputraan tuh. Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi anak. Anak sama bapak itu hubungannya apa? Keluarga, betul, family. Ya. Jadi murid itu belum tentu family. Hanya follower gitu ya. Dalam konteks perjanjian lama, orang Farisi, murid itu seperti itu. Ya, karena keluarga itu ada istilah pewaris. Nah, tadi kita udah baca ya. Jadikanlah muridku itu mateteuo ya. Tuh ya, mateteuo itu artinya want to learn. Ya, kita belajar ya. Yesus ajarkan Paulus. Paulus ajarkan Timotius. Ya. Timotius dibilang sama Paulus, berikan kepada orang yang setia. Nah, orang yang setia memberikannya kepada orang setia. Ya 5. Yesus, Paulus, Timotius. Timotius orang yang setia kepada orang yang setia. Baru cakap mengajar ya. Jadi karena setia jadi cakap mengajar. Ya, grace. Amin. Ya. Jadi paham ya, mulai paham. Oh, sekarang kita ini nggak disebut murid. Ya, walaupun kita belajar, tapi bukan murid. Gimana Pak Melki? Belajar kan murid. Enggak, karena kita diajarkan menjadi pewaris. Karena apa? Karena banyak murid ya akhirnya meninggalkan. Nah, kita mau baca lihat kisahnya dulu ya. Sekarang kita lihat kisah 11 ayat 26 ini. Ingat ya. Jadi Paulus itu rasul setelah Yesus bangkit. Kan rasul itu bicara apa? Yang diajarkan oleh Yesus gitu ya, kayak 12 rasul gitu. Mereka tapi disebut murid, tapi ketika Paulus dia sebut rasul prematur kan, kenapa? Dia nggak termasuk yang 12 itu. Dia termasuk setelah Yesus bangkit. Luar biasa ya. Dan dia memberitakan apa? Disitulah dia menulis kasih karunia secara murni. Surat-surat Paulus itu to church ya, untuk gereja. Ya, ketika saudara baru diselamatkan, ya, baru percaya, baca dulu surat-surat Paulus. Ya, setelah Kisah atau Roma, Korintus gitu ya, baca dulu surat-surat Paulus. Karena itu to ya, untuk gereja. Saudara, nih
kalaupun agak alot ya, saudara terima dengan pewahyuan Roh Kudus ya. Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang ya. Mengajar itu artinya menyampaikan ya, seperti sekarang kan saya menyampaikan apa yang sangat benar dalam diri saudara. Bukan mengajarkan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Lakukan ini, lakukan itu. Kalau nggak dihukum. Nah, bukan begitu ceritanya. Ya, baca sama-sama. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Sudah lihat ya? Murid jadi Kristen. Ya. Called Christian tuh ya, disebut atau di called itu divine called ya, krematizo tuh ya, ditulis krematizo itu panggilan ilahi. Jadi Tuhan sendiri yang menyebut dari murid ya menjadi Kristen, follower of Christ ya. Christ itu yang diurapi ya. Jadi semua napas Tuhan itu for us, tapi tidak semua itu to us ya. Kita bisa melihat ini Injil Kristus. Ya. Kita bisa, bagi kita untuk dipelajari. Inilah Yesus, kita lihat Yesus. Sudah lihat bedanya? Nah, sekarang saya buktikan ya. Jadi Timotius itu kan dalam tanda petik mestinya belajar dari Paulus kan? Mestinya murid itu. Ya, tapi disebutnya apa? Nah, sekarang disebutnya bukan murid disebutnya ya. Mulai dari 2 Timotius 1 ayat 2. Ya makanya minggu lalu kita dengar kan, atau di Ibrani ditulis kan, kita nggak harus diajarkan oleh siapapun karena ada pengajaran itu dalam diri kita. Sebenarnya kita ini ditulis, surat Kristus ditulis di hati kita. Ya Pak Mamer itu sekarang ngomong kan ngajarin nih, bukan? Ya saya menyampaikan apa yang sudah sangat benar dalam diri saudara, mengkonfirmasi gitu. Itu bedanya. Sehingga saudara itu mendengar kabar baik, bukan kabar do or don'ts gitu ya. Jangan ini, jangan itu, lakukan ini, lakukan ini. Ada hukuman, dihukum. Nggak begitu. Coba perhatikan ya. Kalau kita dengar khotbah-khotbah, mau motivator juga, tapi selalu ada patilnya di belakang misalnya. Saudara kalau ngelakukan begini. Nah, begitu kan? Itu bukan anak saudara. Ya makanya ahli Taurat murid-muridnya ya dihukum gitu. Tuh lihat tuh orang Kristen, pada kata Saulus sebelum jadi Paulus. Itu melanggar hukum Taurat gini. Rajam, kejar. Kamu punya surat license to kill. Nah, jadi pembunuh. Bingung kan Paulus kan? Oke ya. 2 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius anakku yang kekasih, beloved ya, my son ya, beloved son. Makanya saya selalu sebut shalom beloved. Saudara itu yang terkasih, anakku terkasih katanya. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi Paulus tidak menyebut Timotius, sini murid gue loh, pengikut gue. Bukan. Anak. Saudara anak. Ya, saudara mempercayakan kabar baik kepada anak lagi. Anak. Semua anak Tuhan. Anak Yesus ya. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, kembali lagi ya. Hai anakku, my son. Jadilah kuat ya. Strong in the grace ya, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita memiliki kekuatan Kristus. Kekuatan kita tidak seberapa, tapi kita di exchange, diberi kekuatan baru. Nah, walaupun Paulus mengajarkan kepada Timotius, tapi Timotius adalah anak. Saudara, ini ajaib ya. Tadi Pastor Prince sampaikan di kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, hanya 2 kali Tuhan Yesus bicara tentang
church atau jemaat atau apa tadi ya church ya. Christian itu kan bicara jemaat, Kristus ya, gereja. Tapi setelah Kisah 11 ayat 26 ini nggak disebut murid, saudara. Disebut anak. Luar biasa ya pewahyuannya ya. Jadi jangan sampai, maksudnya dulu konsep kita yang lama, nih kita berubah nih. Iya, setelah keselamatkan kamu harus dimuridkan. Mundur saudara, itu balik belakang itu. Gimana sih Pak Melki? Ini kan bener kan dimuridkan. Oke, kita baca ya. Baca ya. 2 Timotius tadi udah ya, 1 ayat 2 ya. Jadi bagaimana kuat di dalam Tuhan ya? Ya melalui kasih karunia. Tadi kita udah dengar ya. Oke, apa yang telah engkau dengar daripadaku, dia bilang. Ya, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Juga yang dapat juga cakap mengajar orang lain. Ya, bukan cari orang yang cakap dulu, tapi orang yang setia sebenarnya nih. Nah, jadi saudara memang perlu kesetiaan untuk terus dengar. Karena ini jadi gini, ini menabrak semua cara-cara dunia sebenarnya. Kita udah dengar banyak ya. Saudara ngerasain, kalau saudara nggak dengar, nggak nyambung terus, nabrak nggak cara-cara dunia? Nabrak semua. Apalagi ini bicaranya absolut mutlak. Bicaranya selama-lamanya, kekal, pasti. Hope aja pasti. Bayangin, hope aja pasti. Certain expectation of good. Jadi percayakan kepada orang yang setia. Nah, nanti kita akan lihat ya, murid aja bisa mental ini soal masalahnya, saudara. Ini yang kita mengagetkan juga ya. Oke. Ya, jadi Roh Kudus tidak pakai kata pemuridan ya, tapi ganti dengan sonship. Ya, anak. Anak itu belajar tahu apa warisannya. Ya. Dan tadi dibilang Kristus, Christ in, ya, Christian in, ya, itu pengurapan. Christ itu pengurapan kan, yang diurapi. Pengurapan itu seperti minyak, kita tinggal ngalir aja sebenarnya. Ya, iblis takut sekali dengan oil atau minyak, ya, karena dia maunya tempat yang kering, ya. Dan karena minyak itu jadi mudah, saudara. Saudara, karena pengurapan yang dalam Kristus, saudara diajarin tentang kebenaran ini jadi mudah, saudara. Tapi kalau saudara, aduh Pak Melki, pelajarannya kedalaman, saya udah nggak ngerti deh. Saya ingat dulu soalnya waktu ngobrol sama rektornya Mika kan, ketika bicara tentang kasih karunia, dia Kristen kan. Kemudian dia bilang gini, saya paham Pak Melki, saya paham, saya ngerti apa yang Pak Melki sampaikan. Tapi ini perlu yang dibutuhkan ini nggak bisa orang yang mesti orang yang pintar, dia maksudnya mau bilang gitulah. Saya bilang, Petrus saja orang sederhana ngerti. Paulus orang pintar betul, murid Gamaliel ngerti juga, tapi sebelumnya dia nggak ngerti. Jadi pengertian kita dari mana? Pewahyuan kita dari mana? Dari minyak. Dari pengurapan, saudara. Makanya kita terus hidup di dalam pengurapan itu. Jangan pakai pikiran kita yang belum dibasuh dengan darah Yesus, logika kita gitu. Sangkut lagi pasti. Itulah yang digambarkan dengan murid di dalam perjanjian lama. Nanti kita lihat nih bagaimana yang ikut Yesus juga karena masih konsepnya murid. Nggak nyampe ya. Saudara, nanti kita lihat pelan-pelan ya, tapi pelan-pelan. Ya, jadi jangan balik. Kalau balik itu downgrade gitu maksud saya. Turun tuh saudara. Pemuridan. Nih, saya ini bukan hanya orang Kristen biasa. Saya sudah dimuridkan. Dia merasa lebih tinggi kan. Terbalik saudara. Terbalik. Haleluya ya. Ya, coba terima dengan roh nih. Saya juga mesti belajar ya, merubah cara
cara berpikir ya. Jadi belajar dari posisi ya, sudah disingkapkan nama Roh Kudus nih buat saudara. Ya ngalir aja bersama Roh Kudus. Ngalir aja ya. Galatia 3 ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ya, lihat ya, hukum Taurat dengan iman berbeda ya. Pengawalan hukum Taurat artinya ada schoolmaster, ada pengawas. Nanti kita tahu ya, Paulus ini menulis bagaimana nanti ayat-ayat berikutnya kita akan baca ya. Bagaimana orang Romawi yang kaya, kalau anaknya masih bocah, masih kecil, ada schoolmaster, pengawas ya, atau kepala sekolah atau orang yang dipercaya sama bapaknya untuk mendidik dia. Karena dia masih bocah. Dan masih bocah sama aja dengan nggak levelnya sama budak, sama aja. Dia pemilik semua, tapi dia belum bisa mewarisi, belum bisa menikmati. Kalau dia udah dewasa, dia bisa menikmati. Nah, saudara itu posisinya sudah menikmati. Sama-sama katakan menikmati warisan. Ya, dikurung sampai iman itu telah datang. Nah sekarang tadinya jadi kita di penjara hukum Taurat, dikurung kan, sampai iman datang. Jangan sampai saudara penjara udah dibuka, saudara merasa nyaman gitu di tempat gelap gitu, nggak mau keluar, nggak mau ambil, rugi saudara. Ya banyak orang Kristen begitu, nyaman di tempat gelap gitu, di tempat ya emang saya begini. Ya nantilah surga, nanti baru menikmati. Sekarang mah ya sengsara di dunia. Tuhan juga kasih saya penyakit, kasih kecelakaan, kasih gini. Kalau saya dikasih makmur nanti saya pasti jatuh. Kayaknya beracun semua itu berkat Tuhan tuh. Ayo ya. Lihat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ya, pada orang Yahudi kan. Jadi schoolmaster itu dituntun, diajar gitu sampai Kristus datang. Kristus sudah datang belum? Sudah, supaya kita dibenarkan karena iman. Apa dibenarkan oleh iman? Kebenaran hadiah. Karena kita terima kan. Iman tangan yang terbuka menerima. Katakan iman adalah tangan yang terbuka menerima. Kebenaran hadiah. Ya. Sekarang iman itu telah datang. Luar biasa, udah begitu jelas ya. Karena itu kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Siapa penuntun? Hukum Taurat. Mau masih di bawah hukum Taurat? Nggak mau. Kalau mau mengharapkan kebenaran di bawah hukum Taurat, dari kasih karunia bisa jatuh lagi. Ya hukum Taurat menuntun kepada kematian. Kasih karunia menuntun kepada kehidupan. Pilih hidup atau pilih mati? Ya pilih hidup saudara. Sama-sama katakan kebenaran iman. Ya, nah ini dijelaskan. Sebab kamu semua, kita ya orang yang sudah percaya Yesus lahir baru disebut adalah anak-anak huios tuh, anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi ketika saudara di dalam Kristus Yesus, saudara adalah putra. Ya, huios itu anak yang dewasa, bukan bocah tadi. Kalau yang sebelum iman datang itu bocah. Ya, disebutnya anak itu nepios. Nanti kita lihat ya, nepios. Dalam bahasa Yunani dibeda-bedakan ya. Kalau bahasa Indonesia anak. Bingung yang anak mana gitu ya. Jadi kalau masih di bawah pengawas, itu di dalam penjara. Belum bebas katanya. Penjara hukum Taurat. Setelah udah huios, kita tahu, sama-sama katakan kita tahu ya, karena Tuhan bisa tulis kan. Saya ngerti tuh. Bapa saya punya langit dan bumi dan segala isinya. Saya mau warisi tuh. Apa yang Yesus punya, saya punya. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Malaikat juga garuk-garuk kepala, saudara. Malaikat mikir gini, itu manusia, kalau kita ya, dari satu planet pindah ke planet lain misalnya gitu, ke ujung bumi, dari ujung ke ujung hanya tik gitu. Itu orang pindah lama begitu bisa jadi anak. Kita bukan anak loh. Saudara, privilege nggak? Kehormatan nggak? Sangat berharga nggak? Sangat berharga saudara. Nah,
Kita perlu tahu. Nah, kita belajar, kalau kita nggak diajarkan, nggak dikasih tahu, ya nggak ada bedanya, nanti ditipu lagi bahkan. Ya, jadi kalau tadi dikatakan nepios, bayi, infant, ya bayi, nggak bedanya dengan budak, karena dia punya segala sesuatu, tapi dia nggak bisa mewarisi apa-apa. Coba lihat ya, Galatia 4 dijelasin lagi. Tadi kan ayat 3, Galatia 3-nya, ayat 4-nya nyebrang. Yang dimaksud ialah, diulang lagi nih, saudara, supaya paham nih ya. Selama seorang ahli waris belum akil balik, nah, selama seorang anak belum dewasa, nah gitu kan, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba atau budak. Makanya beda kan, roh keputraan, spirit of sonship, dengan roh perbudakan. Gitu, saudara. Nah, karena murid-murid Yesus itu belum diselamatkan, Yesus belum mati, ya tetap murid namanya. Tapi masih apa levelnya? Hamba. Sesungguhnya ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Walaupun apa yang dia bapaknya punya, dia punya tuh. Tapi dia bocil, bocah cilik. Ya. Kedewasaan itu mengandung arti bisa menikmati gitu. Sama-sama katakan bisa menikmati. Bisa menikmati Ferrari bapaknya gitu. Atau kapal pesawat bapaknya. Karena ini kaya banget ya. Ya, atau rumah bapaknya. Ya, kalau akil balik ya ABC, tetapi ia berada di bawah perwalian tadi. Ya, tadi penuntun atau schoolmaster, pengawas itu di bawah itu, yaitu hukum Taurat ya, dan pengawasan sampai pada saat ia ditentukan oleh bapaknya. Nah, saat apa? Demikian pula kita, ayat 3, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tuh. Ya. Sebelum kita jadi anak, di bawah roh-roh dunia ini bahkan. Makanya di penjara. Makanya Kristen sih Kristen. Tapi karena nggak tahu, diperbudak gitu. Sekarang paham? Saudara jangan sekarang nggak mau tahu. Saudara berdiri teguh aja. Mau perkara apapun, masalah apapun, sudah dibayar. Saya sudah mewarisi. Sama-sama katakan, saya sudah mewarisi kerajaan surga. Dan segala isinya. Apa yang Bapak punya, saya punya. Ya, coba pelan. Ya, kita bukan ngeden-ngeden lagi gitu kalau berdoa. Coba ngomong dengan lebih kesadaran penuh, bos. Bapak tuh dekat, begitu mencintai kita, gak jauh, dan peduli gitu. Apa yang masalah buat kita, mau besar mau kecil, masalah buat Tuhan. Ya bagi Tuhan gak ada masalah ya. Artinya apa yang kita penting buat kita, penting buat Tuhan. Ya, di bawah hukum Taurat berarti di penjara tuh. Ya, takluk juga kepada roh-roh dunia. Pada roh-roh dunia di ayat yang lain karena roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Bayangin saudara. Tetapi baca ya sama-sama, telah genap waktunya. Sudah belum? Sudah. Ya. Maka Allah mengutus anaknya. Siapa? Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Berarti apa? Yesus di bawah hukum Taurat karena lahir di bawah hukum Taurat itu, dia melaksanakan sempurna hukum Taurat. Ya. Ia diutus untuk menebus mereka. Kita udah dengar ya, Yesus itu kinsman redeemer, penebus kita yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Supaya dia selesaikan semua hukum Taurat secara sempurna sebagai kita. Supaya apa tuh ya? Supaya kita diterima menjadi huios. Saudara terima Yesus dengan iman, kebenaran iman. Saudara putra bukan? Putra. Ya, saya sebut putra karena ini huios adalah anak yang pewaris. Sama-sama kan anak pewaris. Ya. Makanya ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah huios, anak, maka
Allah ya Bapa telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Meterai. Sama roh. Roh besar, roh kecil, roh. Ruah, nafas Tuhan. Ya, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Aba, kita udah tahu ya kenapa Aba, panggilan dekat, Dedi. Ya Bapa. Saudara, luar biasa ya. Apa yang kita dengar hari ini itu amat sangat mengubah perspektif kita. Ya, Tuhan menilai kita itu anak. Ya, bukan apa yang dilabelin orang atau yang dilabelin diri kita sendiri karena perkataan orang atau perkataan orang tua kita. Ah, lu mah anak gak bisa berhasil, lu mah anak payah, lu mah anak bego atau apapun. Ya, bukan. Kita anak Allah. Ya, suatu kehormatan, ya, sangat berharga. Ya, malaikat juga bingung tadi saya bilang. Malaikat jatuh di surga, dibuang ke bumi. Manusia jatuh di bumi, Tuhan turun dari surga jadi manusia, mengangkat kita ke surga. Berharga nggak? Ya, Bapak dekat nggak? Tadi roh anaknya dekat. Kesadaran anak. Bapak, Daddy, my father, papi, pa, dekat saudara. Ya, bukan doa-doa dengan Tuhan, aduh Tuhan, saya kekurangan uang Tuhan, saya mau bayar, mana, aduh Tuhan, tolong. Bukan begitu saudara. Saudara ngomong sama bapak saudara yang begitu mengasihi gimana? Ya, kan kita diajarin doa harus ngedon, harus sungguh-sungguh tuh namanya tuh, harus puasa, harus apa ya, tangan Tuhan kalau perlu dipelintir gitu. Mau kasih nggak? Saya udah puasa nih, 3 hari 3 malam nih, udah lemes nih, udah bayar harganya. Nggak begitu saudara. Kita pewaris, kita lah anak huyos. Ya, bahkan kita menerima roti anak tuh. Roti anak artinya apa? Roti untuk anak-anak, kesembuhan misalnya. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Sama-sama katakan, saya bukan lagi hamba. Tuhan yang ngomong loh. Ya, melainkan huyos. Jikalau kamu huyos, maka kamu adalah pewaris, ahli-ahli waris oleh Allah. Siapa yang mau jadi pewaris? Saya angkat 2 tangan. Katakan, saya adalah pewaris. Yesus sudah mati buat saya, bayar semua, saya yang mewarisi. Yang percaya katakan amin. Ya, bagian terakhir. Masih panjang, saudara masih tahan? Ya, ini perumpamaan tentang kasih karunia. Saudara, tentang anak yang hilang. Ini penting saudara ya. Sebenarnya, saudara tahu kan kisah anak yang hilang dalam Lukas 15. Ya, saya ceritain dulu deh supaya kalau nggak panjang sekali. Ya, sebenarnya dua-duanya hilang. Yang satu hilang secara fisik, yang satu hilang dari hati ya. Karena yang bungsu kan minta warisannya pergi ya, berfoya-foya, meninggalkan rumah bapak, jauh dari bapak. Dia kabur dari bapak. Dia pikir lebih senang di luar daripada di tempat dekat sama bapak. Yang kakaknya betul dia nggak pergi secara fisik, tetapi hatinya, wow, dia bilang dia harus kerja, dia harus begini, baru dikasih oleh bapak, baru bapak kasih. Hilang juga saudara sebenarnya ya. Nah, kemudian dia bungsu, ya dia udah double najis. Ya, dia akhirnya habis duitnya, dia harus makan, dia kerja di kandang babi. Bagi orang Israel, babi itu ya najis lah. Udah harus najis, makanan babi lagi, dia mau makan aja nggak boleh. Nah, baru dia mikir, saya punya bapak, pegawai bapak saya aja makanannya berlimpah-limpah, dia bilang. Lihat motivasinya. Pertama ada bukan bertobat nih. Sebenarnya motivasinya lapar. Tapi kita lihat makanya kisah ini, perumpamaan ini sebagai apa? Perumpamaan kasih karunia. Ini tentang kasih bapak. Sama-sama kan dengan kasih bapak. Ya, buat kita anaknya. Ya, dia udah mikir nanti saya pulang ke rumah bapak, Tuhan, bapak saya berdosa terhadap bapak, terhadap surga. Jadikan saja saya salah seorang
pegawai bapak, ya artinya apa, dia kalau pegawai di situ kan mungkin bapaknya kesian deh, ya udah lu jadi budak, lu udah kurang ajar begini, ya nanti lu jadi pegawai jadi budak kan, minimal dia dapat makan. Saudara tahu apa yang dilakukan bapaknya? Ya, saudara lihat dalam perumpamaan ini kisah tentang kasih bapaknya. Bapaknya lihat dari jauh, bapaknya lari, angkat roknya, lari. Ya bajunya kan baju panjang gitu ya di masa di Timur Tengah ya. Lari berarti dia udah nggak sesuai tradisi lah ya. Lari memeluk, menciumi anaknya yang bau babi ini. Ya, dan anaknya bilang, Bapak aku sudah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Nah, dia kan mikir kan, jadikanlah aku pegawai Bapak aja deh. Sebelum dia ucapin itu, bapaknya bilang apa? Lekas, ambil jubah, cincin, kasut, kenakan semua kepada anak. Sudah lihat apa? Inilah kasih Bapak. Makanya kasih karunia itu super abound, kasih karunia itu hyper. Nggak layak itu anak, udah kurang ajar banget. Secara manusia kakaknya juga bilang, itu anak habis borosin uang bapak. Men dipestain aja, nggak salah. Udah dia protes berat tuh, bapak udah dianggap salah aja udah. Ya, nah cincin jubah kebenaran. Tadi saudara udah belajar ya. Saudara nggak bisa dapat ini semua kecuali kebenaran hadiah. Ya. Cincin saudara itu sama juga cek isi sendiri tuh ya, meterai gitu, cek aja kalau cincin ya. Saudara mau isi berapa meterai lagi, saudara mau isi berapa cek kosong itu yang saudara isi, itu sampai digituin tuh, dikasih oleh bapak ya. Kasut saudara memiliki right standing ya, kedudukan yang benar juga ya. Kasut berdiri ya di tempat kudus. Kalau dulu Musa, copot kasutmu karena tempat ini kudus. Sekarang dikasih kasut saudara, posisi saudara dikuduskan, saudara bisa dipisahkan, dikhususkan, dipisahkan dari kemiskinan, dipisahkan dari penyakit, dipisahkan dari kutuk, dipisahkan dari murka, dipisahkan semua dari yang busuk-busuk, buruk-buruk di sana. Dia sembelikan lembu ya, gambaran Yesus, saudara udah tahu. Nah, kita baca ya, sekarang saya mau baca aja Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini, ya dibilang, anakku Huios, telah mati menjadi hidup kembali, telah hilang didapat kembali. Mulailah mereka bersukaria. Amin. Ya, jadi ini tentang sukacita Yesus ya. I find joy, kata Yesus. Menemukan Huios ini ketemu. Ya, jadi ada musik, ada tarian. Yang bersukacita ini, malaikat-malaikat di surga bersukacita karena satu orang diselamatkan. Bukan malaikat doang, saudara. Malaikat ngikut Tuhan, Bapa Tuhan itu bersukacita. Jadi ada musik, ada tarian. Ya, anak sulung nggak terima. Lukas 15 ayat 25, saya mau baca ya. Tetapi anaknya yang sulung, ya, Roh Kudus tetap tulis Huios nih kepada anak yang sulung. Berada di ladang ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian. Protes dia kan? 29. Ya dia bilang, nih ada urusan apa nih? Ya tapi bapaknya menjawab ya. Ia menjawab ayahnya katanya. Tadi kan udah kita baca ya bahwa bapaknya bilang anakku yang hilang ketemu. Ya setelah bertahun-tahun aku melayani bapak. Belum pernah aku melanggar perintah bapak. Bohong kan? Ya, dia udah menunjukkan apa? Kebenaran diri dia. Saya melayani. Nggak pernah melanggar perintah Bapak. Sudah nanti kita baca ya. Gambaran anak sulung ini sebenarnya siapa gitu. Yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Anak bungsu itu siapa? Ya, anak bungsu itu gambaran orang-orang berdosa, pemungut cukai. Nanti kita baca aja ya. Belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Berarti dia nggak memiliki sense atau kesadaran tentang domba yang disembelih gitu. Yesus. Ya. Terus 30 dia bilang gini, bilang gini ya, tetapi baru saja datang anak Bapak. Tuh ya, dia bilang nggak bukan adikku.
Dia nggak sudi, dia bilang anakmu tuh. Tapi huyos, saudara. Yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Yang udah foya-foya pelacur. Menghabisin warisan. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Saudara, di mana posisi kita? Kita orang seperti anak bungsu itu, anak yang hilang kan. Makanya kalau dalam perumpamaan ini ada 3 perumpamaan kan. Domba yang hilang, atau apa, dirham yang hilang. Buka aja. Ya, tapi Bapak menyembelih Yesus. Ya. Dia protes nih kalau bahasa Inggrisnya bilang hey, bapaknya dia sebut dia hey, lo dia sebut ya. Jadi fokusnya perbuatan. Ya. Jadi walaupun Roh Kudus sebut dia pertama huyos, ya. Dia itu apa? Jatuh bukan kepada roh keputraan, tapi jatuh kepada roh perbudakan, ya. Makanya yang muncul ada kepahitan, marah, kasar, ya, tidak bersuka cita. Lihat adiknya ketemu, bapaknya aja bersuka cita, dia nggak bisa bersuka cita. Ya, ini gambaran orang Farisi. Ya, padahal kalau anak bungsu, ketika saudara dengar, ya, saudara mau ngomong apa coba saudara? Saudara nggak expect saudara dapat cincin, dapat jubah, dapat kasut, diberikan kerajaan. Siapa saya Tuhan? Nggak layak. Iya, karena kamu nggak layak, kamu qualified, kata Tuhan. Kan saya bayar untuk kamu. Yesus itu dibayar semua untuk kamu, ditebus untuk kamu. Ya saya nggak layak. Ingat kemarin ya, kita belajar tentang Rut, janda miskin, Moab lagi. Gimana layak? Sejarah hukum Taurat udah scrap, udah memiliki masalah besar. Semua menentang dirinya. Tapi disitulah dilayakkan. Amin. Ya. Jadi saudara tangkap sesuatu apa? Ini yang kita belajar, yaitu makan seumur hidup, menikmati warisan, menikmati Yesus. Paham ya? Jadi bukan pemuritan, saya mau ikut Yesus. Apa yang Yesus makan caranya gimana? Yesus jalan gimana? Yesus bertindak gimana? Saya ikuti teladan Yesus. Terus kalau gagal dihukum. Nggak begitu saudara ceritanya. Ya, dan huyos itu, pewaris itu bukan nanti, tapi sekarang. Sama-sama katakan sekarang. Lihat paralelnya ya, Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Ya, jadi konteksnya ini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Jadi konteksnya anak sulung siapa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Anak bungsu, di mana Tuhan itu joy, Tuhan itu bersuka cita, makan, pesta. Siapa? Orang Farisi? Bukan. Pemungut cukai. Pemungut cukai siapa sih? Jadi orang yang paling berdosa pada zamannya Yesus itu pemungut cukai kalau laki. Kalau perempuan, Pak? Kalau perempuan pelacur. Jadi Yesus makan sama pemungut cukai dan pelacur, ya, orang-orang berdosa. Dan Tuhan itu happy. Yesus itu benar. Yang membuat orang berdosa menjadi benar. Saudara bisa memahami gini, kita memperoleh surga, saudara. Jadi saudara yang mendengar juga di rekaman YouTube, siapapun saudara, apapun keadaan saudara, saudara di posisi apapun, saudara bisa menerima surga, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Lukas 14, sebelumnya ya, ayat sebelumnya sebelum Lukas 15. 25-27. Suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Jadi lihat ya, saya cuma mau sebagai pembanding. Orang berduyun-duyun banyak ikut Yesus. Tapi posisi mereka apa? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus bicara dalam konteks perjanjian lama. Kamu mau jadi murid seperti murid Gamaliel? Wah, ini lebih hebat nih Yesus nih.
bahasanya luar biasa nih, rabi ini luar biasa. Jadi banyak orang mau ngikut kan. Dalam konteks pikiran orang Yahudi apa? Murid, follower gitu. Tuhan nggak terpesona tuh. Dia bilang, kalau mau ikut model gini, mau ikut teladan saya semua, mau jadi murid saya. Nah, dibilang gini, 27 lebih ngeri lagi kan, yang biasa dipakai orang nih. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sudah lihat menjadi posisi murid, mustahil nggak? Makanya Pemelki itu kan Tuhan Yesus ngomong, harus pikul salib, harus pikul salib. Saudara, murid. Ya, saudara sekarang anak menerima Yesus yang mati di kayu salib. Beda. Posisinya greater, sangat jauh berbeda, saudara. Dan ini yang Tuhan, ya artinya gini ya. Ini kita ngomong beneran ya, bahwa Tuhan bilang berbondong-bondong maksudnya Tuhan happy. Tuh, lihat tuh. Kekristenan gue, follower gue begitu banyak nih. Nih, lihat nih Instagram gue nih, follower gue nih. Orang bangga, followernya 5 juta. Hebat udah, wah gitu kan. Ya, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Karena mereka nggak mencari juru selamat. Mereka hanya membutuhkan teacher gitu ya. Ya, jadi saudara, Yesus itu datang, ya ilustrasinya gini. Kalau saudara tenggelam di air gitu, saudara nggak butuhkan ini. 7 langkah untuk belajar berenang. Nih bukunya nih, baca nih. Saudara nggak butuh itu. Saudara butuh orang yang nyemplung untuk menolong saudara. Saudara butuh savior. Ya, kita itu menerima savior. Makanya dijadikan anak. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau orang dulu lihat orang pikul salib bukan bangga saudara. Sekarang dibangga-banggain. Kalau orang di perjanjian lama zaman Yesus lihat orang pikul salib, kita tahu bahwa ia menuju kematian. Ya, itu ajaran tradisi. Oke, ayat terakhir, bagian terakhir. Ya, sudah lihat ya, Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Tuhan artinya memberikan kita menjadi keselamatan, diberi apa? Ditarik oleh Bapa, ya, menarik kita, ya, diberikan oleh Bapa, dikaruniakan. Makanya kita terima karunia, kebenaran iman. Mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yesus punya 12 murid, dan kalau sudah baca di ayat-ayat sebelumnya ada 70 murid kan? Udah melakukan mujizat nih. Setan-setan juga takut. 70 murid. Ayat ini bilang apa? Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi di dalam 70 ini banyak yang pergi juga, saudara. Kenapa? Karena belum diselamatkan. Termasuk Yudas kan? Makanya kalau bicara Yudas, dia murid, betul. Tapi belum diselamatkan. Wah, gimana Pemelki? Dia udah duduk sama Yesus. Dia dengerin Yesus. Dia orang selamat tuh. Orang selamatan bisa hilang tuh. Bisa hilang keselamatan. Belum, saudara. Yesus belum mati di kayu salib. Ya. Jadi ada saja, bisa saja murid tetapi meninggalkan, ya. Karena murid itu tadi yang banyak tadi juga meninggalkan. Kenapa? Karena mau pinter, ya. Jadi apa, mau belajar untuk sombong gitu. Kita bukan belajar untuk sombong. Kita ini lapar untuk menerima, dikenyangkan, dipuaskan, menikmati warisan. Coba 67 kita baca ya. Karena maka kata Yesus kepada 12 muridnya, sampai Tuhan Yesus itu begitu cool. Tenang aja dia. Ya, apa kamu tidak mau pergi juga kepada yang 12 nih? Karena ini yang 12 benar-benar dipilih sama Yesus kan? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini pewahyuan ya. dia terima sebagai saudara. Wah, saya sih terima roti hidup yang kayak gini. Saya menerima napas yang Zoe, hidupan kekal. Ya, saya nggak mau tinggalkan. Tapi kalau saudara cuman murid, saudara dengar hari ini, begitu banyak, ya saya ngomong jujur ya, begitu banyak orang dengar
kasih karunia yang begitu luar biasa, Injil kabar baik yang begitu luar biasa, kendor saudara, udah nggak ada lagi. Jatuh kepada dari kasih karunia kepada hukum Taurat lagi. Oh nggak bisa, dia bilang oh nggak bisa. Yesus nggak bisain gitu. Jawab Simon Petrus, ya kan dia bilang gitu. Simon Petrus tuh selalu ada sesuatu yang luar biasa. Dia selalu sebut Tuhan. Yesus itu Tuhan. Sementara kalau Yudas selalu bilang guru. Saudara ketika Tuhan bilang Yesus Tuhan, saudara menganggap dan mengatakan Yesus itu segalanya buat saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan itu, tadi yang ninggalin itu, mereka nggak bisa menerima bahwa Yesus itu segalanya. Yesus itu, saya tuh cuma murid Yesus. Kalau Yesus melakukan ini, baru dapat ini. Nah, saya muridnya tuh. Saudara nggak begitu ceritanya. Saudara ada anak. 68. Udah ya, 69. Kami telah percaya, ya. Saya telah percaya dan tahu. Nih, yang penting ya, know, ya, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan kita menerima Roh Kudus, kita dipisahkan, Yesus kepala, kita tubuh. Beda, saudara. Ya. Amin, saudara. Ya, jadi sama-sama katakan, saya adalah anak yang terkasih. Ya, saya mewarisi apa yang Yesus layak terima, saya terima. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, luar biasa, saya belum pernah mendengar yang seperti ini. Dan tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saudara ikuti saya berdoa. Saudara dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saudara diselamatkan. Ikuti aja ya, ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia. Ya, Tuhan Yesus yang maha mulia, betul. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan untuk pembenaran saya, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang terkasih. Saya memiliki roh keputraan. Saya mewarisi apa yang Yesus punya, saya punya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sangat diberkati, amin. Saya menyampaikan sangat diberkati ya. Saudara putra Bapak, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya, saudara duduk sehidangan dengan Raja, luar biasa ya. Raja sekali Raja, dan dekat. Saudara nggak usah pikir Bapak itu jauh ya, dekat sekali, mencintai saudara. Ya, apa yang persoalan buat saudara, persoalan buat dia, dan dia nggak ada persoalan. Ya, Bapak kita adalah hikmat buat kita. Kebenaran hadiah dan kekudusan kita dipisahkan. Saudara, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, kaki kita dari debu-debu, ya, hidup kita enteng sekali, dan kita diseka dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus. Ya, kita mengakui kematian Tuhan, itu benar-benar kita hidup dari penebusan. Saudaraku yang kasih, pada malam Tuhan diserahkan, mari angkat tangan kita, roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Telah mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita meringati kematian Tuhan, amin. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Katakan, saya mengakui tubuh Tuhan. Ya, tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ya, dalam semua apa yang kita kerjakan. Ditikam tubuh Kristus, keluar air dan darah supaya saudara dan saya dosanya dihapus. Dicambuk oleh bilurnya kita sembuh ya. Tuhan memikul, menanggung semua sakit penyakit kita. Dibakar, sudah lihat film di belakang ya, semua murka, semua kemarahan, semua penghukuman, semua api
menimpa Yesus semua yang harusnya menimpa kita, supaya saudara dan saya tidak dihukum. Tidak ada lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Kita bahkan berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Kita mewarisi apa yang Yesus layak terima. Ya, Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Itu warisan kita. Ya, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Apalagi subur seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ya, ada Zoe Life, Zoe Kosmos, DNA Kristus. Kita makan daging Kristus, kekuatannya, kasihnya. Ya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, dan madu dari gunung batu. Nah, begitu kayanya tubuh Kristus ya. Kepala sehat, tubuh sehat, sama-sama katakan. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara. Ya. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, benar-benar bersekutu. Sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala warisan yang luar biasa ya. Diampuni segala dosa kita, dibenarkan sepenuhnya. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue, berkelanjutan, tidak putus. Ya, Tuhan melupakan dosa-dosa kita, tidak diinput. Kita nggak harapkan lagi penghukuman, nggak mengharapkan lagi penyakit, semua kutuk nggak ada lagi. Kita mengharapkan warisan, sama-sama katakan warisan. Saya mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita nggak bangun, yang kita nggak isi, tapi kita yang miliki. Sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita nggak gali, itu milik kita. Air itu bicara apa? Finansial, saudara. Ya, gandum, jelai, kebun anggur, zaitun, ara, delima yang kita nggak tanam, kita yang makan sampai kenyang. Nggak perlu berhemat, kata Tuhan. Ya, batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Saudara, itu warisan saudara. Duduki semua, terima semua, mewarisi dunia, sama-sama katakan. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi lagi. Mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi panen raya besar pada akhir zaman ini. Ya, manifestasi berkat, generasi Benyamin, ya, warisan apalagi golden oil dari golden pipe. Setiap aspek, setiap wilayah, setiap area kehidupan kita sudah dibayar sama darah. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani, semua berkat rohani dari surga. In heavenly places. Luar biasa ya. Wah, warisan anak sulung, karunia-karunia, karisma. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Saudara perwaris, saudara anak bapak. Saudara menyebut bapak tuh Aba, ya, Aba tuh Abah. Ya, dekat sekali. Bapak, ya, Papi, Dedi. Begitu dekat, dia tidak pernah jauh.